Sekarang ayat ke-25 Surat Al-An'am surat 6 ayat 25. Wa minhum may yastami'u ilaik. Wa minhum man mem ketemu mem digabungkan hanya kedua pertama silat. Non mati ketemu ya dibaca dengung namanya idgham masuk mayas ilaikan namanya mat lain ya di fathah kemudian wakaf namanya mat lain boleh dibaca pendek boleh dibaca panjang seperti as-sholatu khairum minan naum panjang boleh dibaca as-sholatu khairum minan naum pendek boleh. Orang Arab pendek karena turunnya pendek, orang Jawa panjang karena bersuku bisa urut. Itu nanti otak atlet jatuh. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adanihim waqra wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha hatta tapi kalau dengan baca terus dipanjangkan 3 alif. Nah itu bedanya cara membacanya. Kalau berhenti cukup kafaru. Kalau dibaca terus hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Ini cara membaca. Berhenti saja cukup 1 alif. Monggo. Wa minhum may yastami
Quraisy atau yang didakwahi Nabi, ada juga orang dulu kan menolak, tapi juga ada yastami'u yang berusaha mendengarkan, merungokake. Itulah namanya orang dakwah itu tidak boleh putus asa. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bisa juga yang menolak lebih banyak. Itu Nabi dilarang tidak boleh putus asa, tetap disampaikan. Contoh saja, kultum itu juga ada yang menolak, ada yang menerima. Ya tetap disampaikan karena ini sudah menjadi program. Kalau ini seperti itu. Ilaika terhadap bacaan Quranmu. Ilaika di sini dari kata ila qiraatika, Quran, terhadap bacaan Quranmu. Namun waja'alna, dan kami jadikan ala qulubihim, di hati mereka, dari kata qalbun dijamakkan qulubihim, hati mereka, walaupun jamak menerjemahkannya hati mereka, tidak dibacakan hati-hati mereka, malah dianggap hati-hati. Ini cara menerjemah seperti itu, hati mereka tidak boleh diterjemahkan hati-hati mereka. Ini harus dipahami betul-betul. Apa? Akinnatan suatu tutup. Itu akinnatan suatu, hatinya tertutup walaupun mendengar, tapi karena mendengarkannya itu sambil lalu, sehingga tidak membekas, tidak ada yang masuk di dalam hatinya. Bahkan tidak hanya itu, ayat baru itu, ayat bagaimana tertutup ayat baru itu bisa memahami Quran itu. Nah, Quran dianggap ini juga menimpa pada kita juga. Banyak yang kadang-kadang ada Quran dibaca tidak peduli, tidak memperhatikan. Ini yang perlu dipahami. Bahkan bafi adani, di kuping atau telinga mereka adzan sama dari udun, sama dari hati. Kalau qulub dan dari qalbun, ini adzan ini dari atas udun. Di telinga-telinga mereka, di telinga-telinga wakrat ada sumbat. Nah, orang Jawa apa Pak? Melebu kuping tangan, melebu kuping tangan dari balik. Kan ada sumbatnya kan balik. Ini baca tadi. Mereka hanya ya katakan karena sudah atau tidak percaya, ya seperti itu kondisinya. Orang yang tidak percaya itu dikandani lambe satu mang nanti apa dibalik lambe samarang nganti setumang, apa lambe satu mang kari semerang. Karena jangan pilih dewi. Apa bedanya Pak Leman? Lambe satu mang kari semerang, apa lambe samarang nganti satu mang. Apa? Jadi barang ngomong terus aboh, asalnya tinggi jadi kuandel. Ini namanya samerang nganti satu mang. Orang yang dibalik lambene asale kuandel ngomong terus awas menjadi tipis, jadi kari semerang. Monggo istilah ini digunakan mohon tidak apa-apa. Itulah kondisi real umat manusia pada zaman Nabi. Apakah sampai sekarang masih ada? Masih banyak. Apalagi di Indonesia yang zaman sekarang era kebebasan ini luar biasa. Quran dianggap bacaan. Bahkan ada yang Quran dianggap nanti ada di belakangnya cerita-cerita kuno, dongeng kuno atau fiktif bisa juga. Wa iyarun, dan jika mereka menyaksikan, melihat kula ayatin, setiap mukjizat, setiap ayat, setiap yang disampaikan Nabi, ayat yaitu Al-Quran, setiap ayat yang turun, la yu'minu biha, mereka tidak percaya. Ramadhan tidak percaya. Itu sampai Muhammad disebut gila, penyair, apalagi kacauan atau
kerasukan dan lain sebagainya. Padahal sejak kecil mereka sudah tahu kondisi Muhammad itu orang yang sangat jujur sampai mendapat predikat Al-Amin. Namun jadikan masalah percaya, maka para paman-paman aku percaya, tapi saya kok sampaikan itu aku tidak percaya. Aku percaya bagi orang jujur, tapi saya kok sampaikan itu aku tidak percaya. Itu kan yang tidak dipercaya itu justru malah Allah. Hanya disampaikan kan dari Allah, tapi Nabi Muhammad memang biasa dipercaya karena sudah dikenal jujur sejak kecil. Kan memang hatta karena tidak percaya, karena tidak beriman atau menolak, maka seandainya mereka datang pun bukan untuk menerima, tapi justru untuk membantah itu orang yang tidak. Seperti datangnya Budi Jarod, hatta idza ja'uka, sehingga ketika mereka mendatangimu, saya datangkan ingin dianggap untuk menerima. Ini Nabi diberi informasi, ditahu persis karena diberi informasi oleh Allah. Kedua jadilunaka, mereka membantah, mendebat kamu. Yaqulu, dengan mengatakan Allah dan orang yang kafir yang ingkar itu, in hadza illa asatirul awwalin. In dikutila itu hanyalah, ini hanyalah dongeng-dongeng kuno, dongeng-dongeng dari orang-orang yang dulu, cerita-cerita kuno. Nah, cara saya kira apa Pak? Mitos. Mitos atau fakta. Mitos itu cerita masa lalu terus dipercaya, itu namanya mitos. Itulah kondisi real ajaan Nabi menyampaikan wahyu kepada umat Quraisy yang ada di Mekah. Mereka betul-betul menyakitkan sejak untuk berpikir yang benar, berpikir yang benar, mereka menolak karena berat tradisi yang sudah tradisi yang sudah menjadi balung sumsum. Paling berat itu merubah, memjernihkan, memperbaiki tradisi, karena tradisi itu sudah menjadi agama. Menghilangkan tradisi itu paling berat. Contohnya dengan walaupun Islam menolong dino, metung dino, matang puluh nyatos, widak, ketemu terus itu uangnya kerjaan. Mati kalau kali betul panik betul, waduh. Jadi kita harus tegas bahwa kita harus meninggalkan, sehingga agama itu jelas-jelas seperti yang diturunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In hadza illa, ini hanyalah bukan Muhammad, tapi ini adalah cerita-cerita masa lalu, ustur dari jasad, namanya asatul awalin, sebagai dongeng-dongeng orang-orang awalin, orang-orang dulu, dan sakit dengan berbagai Al-Quran. Masa lalu dongeng. Agama kalau tradisi itu kita harus mengedepankan tradisi. Tradisi itu ada tradisi orang Jawa itu, tradisi yang adi apa? Adi luhur. Masih ngentak kelapan, ngentak kelapan. Maka kalau tidak punya sikap yang komit bahwa kami harus sampaikan walaupun ditolak, maka akan menjadi bro termasuk dari Pak Derman Maluna Jakarta, terus Mandor berarti bro. Kemarin ke Jakarta belum ada. Ini rangkul contoh kan semangatnya bro, harus waspada pada harus berapa. Nah, berjuang itu tidak boleh patah semangat.
Nabi Yusuf itu walatai asu mirrohlah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Setiap orang berusaha sungguh pasti akan diberi jalan keluar, solusi dalam hidup. Hidup itu menghadapi masalah, tidak ada hidup tanpa masalah. Tapi setiap masalah mesti ada jalan keluarnya. Ini yang harus disikapi kita, jangan menjadi orang yang putus asa merokok. Ngadepi corona, dihadapi dengan ilmu, walaupun malah jangan kau ikuti apa yang ada ilmunya bagaimana. Cukup ternyata sederhana, apa itu cuci tangan, masker, jaga, kan sederhana. Jadi jangan terus masjidnya sendiri tinggal, nah, itu namanya tidak. Berarti ilmu itu tidak ada gunanya. Mesti kau jalan seperti itu ilmunya sendiri. Tak kau malah masjidnya ditutup. Padahal masjid itu rumahnya Allah. Nah, inilah dan manusia itu tidak berpikir secara jernih dan rasional, tapi hanya karena apa aturan dari atas atau dari mulut ke mulut akhirnya menjadi. Dan apalagi yang menyampaikan orang di atas yang punya otoritas, itu biasanya kita takut sekali. Bahkan ditimbang, kita tuh lebih takut corona daripada takut masuk neraka. Ini fakta. Ya terbarukannya. Dikandani baju, sholat orang tinggal apa-apa sampai ketika ada, anak corona, nengomah baik, nengomah tenang. Kan lebih takut corona daripada masuk neraka. Ini fakta. Maka iman kita perlu kita benahi bagaimana agar kita tetap yakin dengan berpedoman pada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Rasul sendiri sudah menjelaskan, kalau ada wabah di suatu tempat, kamu jangan masuk. Di tempatmu ada, jangan keluar dari rumahmu, keluar desa kita. Sampai seperti itu. Maka di masjid kita terus sementara masjid ini hanya untuk warga sekitar. Itu maksudnya seperti itu. Ini hanya pakai ilmu. Sampai juga ada petugas yang menyeleksi sehingga yang datang itu tidak orang yang kemungkinan membawa virus. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'an rasa an artinya di dalam sini. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma mencegah dari orang yang ingin menyakiti Nabi. Betul-betul seperti yang betul kan betul. Siapa yang menyakiti? Tapi dia tidak beriman. Itulah namanya hidayah. Mereka berusaha menghalang-halangi terhadap orang yang akan menyakiti Nabi, akan membunuh atau akan memusuhi. Tapi dia sendiri tidak beriman. Dan karena dia percaya bahwa Muhammad itu tidak akan berbuat macam-macam, yang disampaikan mesti benar. Wa'an'aunanhu, dan menjauhinya, dijauhi Abu Bakar, termasuk paman-paman banyak
mereka menjadi termasuk Abu Lahab, menjauhi karena dianggap merubah agama nenek yang agama nenek yang itu apa? Ya, Pak? Ya tradisi, namanya tradisi. Yang diwariskan dari moyang dulu itu namanya tradisi. Nah, kita kadang-kadang agama yang benar itu agama yang produk Indonesia yang asli. Yang dari Arab itu abal-abal itu kan sudah merusak risalah Nabi, sudah menghalang-halangi risalah Nabi. Itu kondisi dia yang ada. Walaupun mereka panggilannya kiai, tapi sampai keluar kata itu hanya ingin mengedepankan paham yang bersumber dari nenek moyang. Dianggap adilun tadi paling bagus disebut Islam Nusantara. Kalau Islam itu diberi embel di belakangnya pasti akan menyimpang. Islam ya Islam, jangan sampai tidak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam ya Islam. Ini yang harus dipahami. Tidak ada Muhajirin Islam apa? Islam NU atau Islam Muhammadiyah, tidak. Islam titik. Tapi Islam tanpa titik, Islam. Karena inna dina inda wahil Islam. Nah ini supaya Muhajirin jangan diberi label Masjid Muhammadiyah atau Masjid NU. Ya Masjid Muhajirin untuk orang Islam seluruhnya. Walaupun yang urus itu juga bisa masuk organisasi NU atau Muhammadiyah. Ini contoh lagi. Tapi masjidnya tetap yang diamalkannya juga amalan Islam, tidak mengacu pada fikih paham. Ini supaya jadi pegangan bagi kita semua. Iya likuruna ilmu jauh. Orang yang punya sikap seperti itu membela tapi tidak mengikuti, menjauhi dari ajaran-ajaran yang telah disampaikan, mereka itu justru merusak dirinya sendiri. Ya, nah cara saya bunuh diri. Dan nanti yang merasakan di akhirat, kenapa kamu sudah membela itu kok tidak sampai percaya kepada apa yang diajarkan? Akan mendengarkan saja tidak ada itu sekali lagi. Tapi wamaya suruh mereka tidak merasa, justru contohnya jadi membela Islam tapi atau sholat tidak merasa. Maka sekali lagi Islam Quran itu selalu meluruskan, menolong dalam hati kita ada keyakinan atau amalan-amalan yang justru menjerumuskan kita, maka marilah kita benahi dengan cara seperti itu. Nah kalau membela Islam termasuk pembawa Islam itu harus dibilang ulama. Ulama itu warasatul anbiya, ada ulama yang lurus mestinya. Sebab ada ulama yang tidak lurus karena sudah terkontaminasi dengan posisi atau jabatan dan gaji yang tinggi, baik itu di Muhammadiyah seperti Kang Syafi'i atau di NU seperti Mahfud MD atau seperti Kang Said Hakim dan lain sebagainya. Ini harus dipahami. Nah, termasuk orang-orang di luar Islam itu pandai sekali mengambil hati orang tokoh Islam. Ini ternyata sudah dengan hadis Nabi. Bahwa besok di akhir zaman itu Islam direbutan. Apakah karena sedikit? Tidak, banyak. Tapi seperti buih di pos kualitas iman kita, Islam kita seperti buih. Buih itu diterjangkan dari selatan ke utara, dari utara ke selatan itu buih. Di kelas kita masih kelas itu diberi posisi langsung musuh Pancasila itu ya agama. Itu coba luar biasa, itu profesor dokter jurusan agama, bayang ya Pak. Ora ketok pelo-pelo atau pelo-pelo. Bahkan sampai pertemuan wanita dan pria asal senang sabar senang
tidak ada halangan orang lain, boleh tanpa lewat nikah. Itu kan luar biasa sekali untuk merusaknya. Itu nganggo label UIN, Universitas Islam Negeri. Coba Pak bayangke wong nyoba sing kelas kuwi dokter Pak. Lah sing kelase awake dhewe sing sereke kan nah orang duwe pegangan kan menjadi menurut. Apalagi yang agamanya yang pas-pasan. Itu kondisi real. Kenapa? Karena kita namanya liberal itu bebas. Orang liberal itu bebas berpikir tanpa mengacu pada dalil. Kan apa yang ada itu dianggap sebagai fakta bahwa itu harus diikuti. Contohnya di dunia itu ada pemeluk agama berapa saja, itu dianggap semua agama sama. Pada Quran surat Al-Hajj ayat 87 itu mengatakan bahwa zaman Ibrahim, zaman Nabi Nuh semuanya itu agamanya Islam. Karena ratu baca Quran, ratu belajar Al-Quran, maka terus gawe kesimpulan walaupun khutbah agama langit itu agama apa? Agama langit, Yahudi, Nasrani, Islam. Karena dianggap ada kitabnya. Padahal kitabnya tidak pernah menyebutkan. Tak kalau pastor, kalau pendeta bisa menyebutkan dan satu ayat pun dalam kitab atau Injil menyebutkan bahwa inna dina indallahil Yahudi itu Nasrani. Tidak ada. Nah, dalam Islam tegas inna dina indallahil Islam. Maksudnya gitu. Semua nabi yang disampaikan adalah Islam. Kenapa? Terus kita berpikir keyakinan karena Tuhan itu satu. Maka aturan yang dibuat Tuhan mesti satu. Kalau yang diatur berbareng dan Tuhan itu kejam, membuat manusia menjadi pecah. Ini logikanya seperti itu. Tapi dasarnya tadi inna dina Islam surat Ali Imran ayat 19 atau 85 Bapak yang tahu orang Islam Zidan malah dibilang juga siapa yang mengambil agama selain Islam tidak akan diterima dia di akhirat dari orang yang lebih. Seperti itu dasarnya. Baiklah, kita lanjutkan. Walau taro karena nampaknya tidak kuat juga boleh. Karena di sini wana kunati atapan kalau nuraddu walan kaliba. Ulang lagi. Walau tara ilmuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi wa nakuna minal mu'minin. Baca mat satu alif itu cukup ditekan. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Tidak dipanjangkan, kadang-kadang karena asal panjang termasuk wa qulu ya laitana nuraddu tanpa pakai standar cukup dua ketukan. Mat tobi itu cukup dua ketukan, dua harokat, jangan terlalu panjang. Ada yang baca wairil maghdubi alaihim, kepanjangan namanya. Hati-hati, mat satu alif cukup dua harokat. Monggo. Walau tara
disepakati terus mawon nggih. Monggo. Walau tara ilmuqifu alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Hati-hati usahane wis tuwa aja mongso. Walau taro, hebat kalau kamu nanti menyaksikan ilmu saat mereka dihadapkan waktu berarti dihentikan ala nari di dekat neraka. Begitu melihat di dunia kan tidak ada risiko apa-apa, ibadah orang agama apa saja ternyata sama saja. Jebule itu apa? Jebule itu apa, Pak? Di sana dulu orang rokok temenan orang rokok, padahal dia tidak percaya ketika hidup di dunia. Dulu jebule orang rokok tenang. Maka bagaimana kira-kira melihat neraka untuk orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang melanggar agama? Faqalu, lalu mereka bisa juga dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk perasaan batin. Terus ya laitana, seandainya aku nuraddu dikembalikan, seandainya aku bisa kembali, walau kadzibah, aku tidak akan mendustakan agama lagi. Kira-kira sampai tidak masih di kisaran balik mana ya dunia ramon. Kami tidak akan mendustakan lagi biati Rabbina terhadap ayat-ayat Tuhan kami, baik ayat kauniyah, gejala-gejala fenomena alam, gempa atau hujan atau apa itu banjir dan sebagainya. Wanakuna, dan kami pasti wanakuna, kalau saya dikembalikan lagi ke dunia, minal mu'minin, termasuk orang yang beriman. Aku percaya orang balik benar tentunya. Tapi kalau baliknya percaya orang. Nah ini diinformasikan Allah pada kita supaya hati-hati. Apa yang disampaikan Allah itu semua menjadi fakta besok di akhirat. Maka hidupnya adalah hanya untuk berbakti, mengabdi atau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk Allah diberikan itu sebagai wujud kasih sayang. Yang punya istilah cinta kasih sebetulnya orang Islam. Rahman Rahim itu kan cinta kasih. Siapa duit atau ucapke malah wong kono cinta kasih. Rahman Rahim. Rahman-Rahim. Kita selalu Rahman-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arep mangan kudu ingat cinta kasih. Jangan kita makan sendiri wetenge wareg tanggane reso mangan. Sama-sama loro wetenge siji loro wetenge kewaregen, tanggane loro wetenge kelaparan. Sampai bukan orang yang beriman kalau dia tidur nyenyak, wetenge wareg, tapi tanggane rasa tidur karena kelaparan. Sampai seperti itu. Maka wujudlah zakat, infak, sedekah. Iman kita masih perlu diuji. Nah, untuk mendeteksi iman kita seperti ini, ngaji seperti ini, karena ini petunjuk Allah pasti benarnya. Shadaqallahul azim. Inna kita buat informasi yang paling akurat, paling benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilanjutkan, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Rasa min qabl, min qabl, lamnya di dalam saja. Itu standar musabaqah qiraah muktabarun.
Nah sing ora mutabaroh mesti min qabil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu belajar yang masih standaris atau standar mutabaroh, tidak bisa di musabaqah. Karena musabaqah langsung kesedet, tidak bisa mendapat nilai. Saudara termasuk inna qalu pas, rasa pasal itu kita bisa. Tapi saya sudah saya sampaikan ini ojo nganti namamu ono sing ngono aja terus bisa ora usah. Jadi hanya itu untuk kita atau nggih. Jadi jangan aja terus menghukumi orang lain dengan pajamaan makhluk. Mama kok lain waktu qadr. Lama terus kamu qadr. Amar fajr. Ini yang harus dipahami. Kita untuk kita ilmu untuk kita. Insya Allah bisa dikoreksi. Nanti mau. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Berbeda bahkan tampak jelas lalu bagi mereka makanu rasa tidak senang yang ada dan dirahasiakan dalam dirinya. Mereka jelas-jelas tidak senang terhadap Al-Quran, tidak senang terhadap Islam. Ya, bahkan itu zaman dulu, nah sekarang masih ada dan itu pertanyaannya. Padahal walau itu seandainya mereka dikembalikan, balikan itu nyomen, kok sadar karena wis perok apa mau? La'atu pasti mereka balik benar. Pasti balik Allah. Apa-apa. Lima dulu terhadap apa yang mereka dulu dilarang, tetap akan kembali lagi. Anu dari ancaman itu. Wa innahum dan mereka itu sungguh lakadzibun pendusta. Dusta. Ya pada orang yang hukuman kalau tobat bahasa dijolke maling meneh, rampok meneh. Ini manusia seperti itu. Namanya apa itu? Apa Pak? Istilah Jawa apa? Apa Pak? Jadi apa? Kapolombo. Kapok setelah dilepas balik meneh. Nah, itu namanya tobat tapi hukuman. Kita dalam ini tobat tapi sebelah hukuman. Nah itu wes dijelaskan apa seperti ini. Nang akhirat ngadepi neraka, kula tak dengan baliknya mawon kula mboten jadi orang sing rajin ibadah kabeh terus setelah balik meneh ya pada baik hukuman. Itulah yang permasalahan varian kita pegangi, kita jangan sampai termasuk golongan orang yang seperti itu. Atau kalau ada orang seperti itu diingatkan sesuai dengan kemampuan. Nak mengingatkan orang tidak digubris, tidak perlu marah. Yang penting kita sampaikan. Ini prinsip kita sebenarnya sampaikan. Kalau ada orang tidak benar diingatkan. Kalau mereka marah kita tinggalkan, tidak perlu kita imbangi kemarahan. Ini prinsip kita dalam hidup berislam. Semoga ada manfaatnya. Kita hidup bersama dengan baca